Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adib Sobren Sakur, kelas 11 MIPA SMA Sains Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu video yang berjudul Halal Bihalal Perspektif Antropologi. Orang Indonesia memang mempunyai cara tersendiri dan sangat khas dan kaya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Budayawan Umar Khayyam disebut sebagai terobosan budaya yang sangat genial. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, ada tuntutan dan ada juga kebijakan tunjangan Hari Raya yang mana kita sebut sebagai THR. Yang mana itu untuk membeli pakaian baru, membeli makanan-makanan berbagai macam, untuk biaya mudik pulang ke kampung halaman, dan memberi hadiah atau angpau kepada anak-anak, sanak saudara, dan mereka yang kurang beruntung. Liburan Idul Fitri, resmi maupun tidak resmi, itu berlangsung sampai beberapa hari. Umat Islam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh antusiasme, mulai dari malam takbiran, sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, dan bersalam-salaman seraya mengucapkan minal aidin wal faidin, yang mana artinya itu ialah mohon maaf lahir dan batin. Dalam rangkaian acara ini bisa sampai sebulan lebih lamanya. Sedangkan Idul Fitri di Arab Saudi sana, yang mana jantung dunia Islam, tidak melahirkan tradisi yang sebanyak di Indonesia ini. Contohnya saja halal bihalal. Bayangkan saja, bahkan frase halal bihalal atau al halalu bil halali yang merupakan kata-kata dari bahasa Arab yang terdiri dari halal, bi, dan halal, yang mana dalam bahasa Arab asli itu tidak ada, atau yang biasa kita sebut sebagai bahasa Arab made in Indonesia. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 tentang silaturahmi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah SWT agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Surah Al-A'raf ayat 21. Halal dalam bahasa Arab artinya diizinkan, tidak dilarang, sah, atau boleh. Sedangkan kata bi dalam bahasa Arab yaitu artinya dengan atau bersama. Alhasil, halal bihalal secara bahasa artinya halal dengan halal, absah dengan absah. Tetapi secara antropologis, frasa ini artinya maaf-maafkan di hari lebaran, sehingga di antara mereka yang berhalal bihalal itu kembali ke nol atau zero, yang mana kita sebut itu bersih, suci dari kesalahan, karena masing-masing pihak saling memaafkannya. Tak heran jika orang Arab pun bingung jika mendapati frase halal bihalal, sedangkan halal bihalal ini adalah bahasa Arab versi masyarakat Indonesia. Idul Fitri adalah ritual keagamaan yang khusus atau eksklusif di Indonesia, dirayakan secara umum dan masif yang bersifat lintas agama, lintas kepercayaan, lintas golongan, dan lintas suku, atau yang bisa disebut dengan inklusif. Dalam konteks dan perspektif ini, tidak berlebihan jika Clifford Geertz dalam maktum opusnya, yaitu The Religion of Java pada tahun 1960, menyatakan Hari Raya Idul Fitri dalam bahasa Indonesia dan Riyaya dalam bahasa Jawa adalah perayaan keagamaan yang paling umum, paling meriah, dan paling kolektif di Indonesia. Kata Geertz, dari semua orang kota dan orang desa, semua bisa menemukan jenis lambang yang cocok buat mereka untuk mengikuti pesta rakyat yang paling sinkretis ini. Sinkretisme dalam bentuk toleransi yang lancar dalam keanekaragaman agama dan ideologi ini merupakan karakter kebudayaan Jawa yang fundamental, sekalipun ada peningkatan konflik antar golongan dewasa ini. Tetapi baru atau bukan, konflik itu juga menemukan ekspresinya di dalam Riyaya. Dalam beberapa hal, Riyaya merupakan lambang yang sempurna untuk kultur Jawa. Dan kalau orang yang benar-benar mengerti segala sesuatu yang diamatinya di dalam Riyaya yang tentu saja tidak mudah itu, maka
orang bisa mengatakan dirinya memahami orang Jawa. Maka dari itu, Rioyo, bagaimana kata grid selanjutnya, yaitu Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang paling nasionalis di antara semua ritual umat Islam. Ia menandakan realitas dan kemungkinan tercapainya apa yang sekarang menjadi semua cita-cita orang Indonesia yang sangat jelas, yaitu persatuan budaya dan kemajuan sosial yang terus berkesinambungan. Idul Fitri atau Rioyo dengan serangkaian tradisi halal bihalal yang dilahirkannya dapat menjadi sumber daya kultural untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan mengukuhkan integrasi bangsa. Hal ini sangat relevan bagi kita semua, apalagi ketika ketegangan di antara konflik horizontal dan antar elit nasional dewasa yang tampak semakin banal dan pekat, apalagi sering terjadi aroma balas dendam yang tak berkesudahan. Hal ini, kita harus bisa memanfaatkan momen tradisi halal bihalal untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Sekian video yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.